Malang, sebuah wilayah di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan udara sejuk, keindahan alam, serta kekayaan budaya yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini. Di balik pesatnya perkembangan kota dan kemajuan teknologi, Malang masih menyimpan berbagai warisan budaya yang menjadi identitas masyarakatnya. Berbagai bentuk kesenian tradisional tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari sejarah sekaligus cerminan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dimulai dari wayang topeng Malangan, jaranan, ludruk, hingga kesenian bantengan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Malang Raya. Dan kesenian-kesenian tersebut tidak hanya hadir sebagai hiburan semata, akan tetapi juga sebagai media penyampaian nilai budaya, saranan kebersamaan, serta bentuk pelestarian warisan leluhur yang terus dijaga hingga saat ini. Akan tetapi, sebagaimana mestinya budaya pada umumnya, kesenian tradisional juga mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Perubahan tersebut dapat terjadi pada berbagai aspek, mulai dari bentuk penyajian, cara pertunjukan, hingga unsur pendukung yang terdapat di dalamnya. Dan salah satu fenomena perubahan yang saat ini menarik perhatian masyarakat dapat ditemukan dalam kesenian bantengan. Kesenian bantengan merupakan salah satu kesenian rakyat yang berkembang di wilayah Malang dan sekitarnya. Dalam pertunjukannya, bantengan menampilkan sosok banteng yang diperankan oleh beberapa pemain dengan gerakan yang menggambarkan karakter banteng yang kuat, agresif, dan penuh energi. Kesenian ini memadukan berbagai unsur seperti tari, musik, atraksi, dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, bantengan bukan hanya sebuah tontonan. Di dalamnya, terdapat nilai kebersamaan, identitas budaya, serta warisan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan setiap unsur yang terdapat dalam pertunjukan memiliki fungsi dan maknanya masing-masing. Salah satu unsur yang memiliki peran penting adalah musik pengiring. Musik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pertunjukan, tetapi juga menjadi bagian yang membangun suasana, ritme, dan karakter khas dari kesenian bantengan itu sendiri. Secara tradisional, pertunjukan bantengan diiringi oleh alat musik seperti kendang, gong, dan jidor yang dimainkan secara langsung selama pertunjukan berlangsung. Alunan musik tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jalannya pertunjukan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang cukup menarik dalam perkembangan kesenian bantengan. Pada sejumlah pertunjukan, musik tradisional yang sebelumnya menjadi pengiring utama mulai digantikan atau dipadukan dengan penggunaan sistem tata suara modern yang dikenal masyarakat dengan istilah soundhoreg. Nguri-nguri budaya Jawa, yoiki teman budaya. Dentuman musik dengan volume tinggi serta penggunaan lagu-lagu modern kini mulai hadir dalam beberapa pertunjukan bantengan yang ada. Bagi sebagian kelompok, penggunaan soundhoreg dianggap sebagai bentuk inovasi yang mampu menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa perubahan ini berpotensi mempengaruhi nilai tradisional yang selama ini melekat pada kesenian bantengan. Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah penggunaan soundhoreg merupakan bentuk adaptasi budaya terhadap perkembangan zaman? Ataukah perubahan tersebut menjadi awal dari bergesernya identitas budaya yang selama ini menjadi ciri khas kesenian bantengan? Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam, kami melakukan observasi lapangan serta mewawancarai beberapa pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kesenian bantengan. Mulai dari pawang bantengan, masyarakat, hingga sejarawan yang memahami perkembangan budaya di Malang. Dan melalui berbagai sudut pandang tersebut, kami mencoba melihat bagaimana perubahan musik ini dipahami oleh masyarakat, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keberlangsungan nilai budaya yang terkandung dalam kesenian bantengan. Perkenalkan, nama saya Ardi Setiawan, saya berasal dari Kabupaten Malang. Saya terjun ke kesenian bantengan ini kurang lebih sudah 5 tahun. Namun saya terlibat dalam kesenian bantengan ini sebenarnya sejak kecil, Mas.
Sejak umur 5 tahun saya sudah diajari untuk bermain kesenian bandengan oleh leluhur saya. Kalau dalam beberapa tahun terakhir ini saya berperan sebagai istilahnya pawang ya mas. Pawang itu sebagai pengendali atau pengatur dari ritme suatu kesenian tersebut, seperti mengatur yang kesurupan, jalannya acara, dan lain sebagainya. Menurut saya musik di sini sebagai pengatur ritme mas, karena kalau tidak ada musik itu terlihat seperti kosong mas, atau tidak menarik untuk dilihat. Mungkin menurut saya itu. Menurut saya 90% sangat penting, karena ketertarikan penonton itu tergantung dari suatu gerakan dan juga iringan musik yang dibawakan oleh suatu kesenian tersebut. Apabila di sini musik hanya monoton atau hanya itu saja, itu kesannya menurut saya sebagai penonton itu juga kurang enak untuk dilihat mas, dan tidak menarik kesenian tersebut. Kalau terdahulu setahu saya itu lebih ke yang tradisional mas, seperti ada gendang, angklung, jidor, dan yang utama kalau di kesenian bandengan ini jidor mas, karena jidor merupakan pengatur ritme dari kesenian bandengan yang setahu saya dari dahulu itu tetap dipertahankan. Menurut saya ini sebagai pengatur ritme mas, kembali ke musik tadi sebagai pengatur ritme, juga sebagai keindahan, karena dari suatu alat musik tersebut keluarlah bunyi-bunyi yang khas atau yang memiliki ciri khas berbeda dengan musik-musik lainnya, yang dapat menarik dari suatu pemain tersebut untuk menari atau berjoget sesuai dengan iringan musik yang telah dibawakan itu tadi. Menurut saya ada mas, contohnya di sini kalau sepengetahuan saya ada yang untuk berjoget, ada yang juga untuk menari, istilahnya menari keras, atau di sini menari dengan gerak yang sangat cepat atau ritme yang kaku gitu mas. Lalu yang terakhir ada musik yang digunakan untuk istilahnya memberi makan kepada leluhur yang masuk ke jiwa manusia itu tadi. Jadi ada berbeda mas musik-musik yang digunakan. Kalau saya melihatnya mulai awal tahun 2022 mas, menurut saya, dan sepengetahuan saya itu di awal tahun 2022 mulai muncul musik atau sound yang digunakan untuk bandengan itu tadi. Menurut saya gimana mas ya, yang pertama itu sebagai pengikut perkembangan zaman, karena kalau menggunakan sound horeg itu kesannya lebih ke keras mas, dan didengarkan itu lebih banyak orang yang akan tahu nantinya. Nah di sini menurut pengetahuan saya sebenarnya ada pihak pro dan juga ada pihak yang kontra mas, dimana kalau yang pihak pro ini menganggap musik yang horeg ini sebagai perkembangan zaman, dan juga ada juga yang menganggap ini kayak meninggalkan meninggalkan unsur asli atau ciri khas dari suatu seni bandengan tersebut. Menurut saya saat ini kebanyakan terima mas ya, namun akhir-akhir bulan atau akhir tahun atau bulan hari ini itu menurut saya lebih condong banyak yang kembali ke musik tradisional. Di sini menurut saya hampir sama mas, karena di satu sisi kalau menggunakan musik tradisional itu juga ramai peminat, namun juga kalau menggunakan sound horeg juga ramai, namun juga ada plus minusnya lah mas di penggunaan sound horeg dan juga penggunaan musik tradisional ini tadi. Menurut saya
Tidak sih Mas, tidak berpengaruh terhadap pertunjukan, karena yang kita gunakan itu hanya iringan musiknya saja, bukan dari horeknya sound tersebut. Menurut saya selama masih di batas wajar itu tidak akan menghilangkan pakem atau ciri khas dari seni tradisional Bandengan ini tadi Mas. Kalau menurut saya seperti itu. Menurut saya masih tersampaikan Mas, karena di sini itu juga ada manfaatnya. Di satu sisi kita juga mengembangkan UMKM dari pelaku sound tersebut, di sisi lain juga bisa berpengaruh terhadap UMKM lainnya seperti pedagang-pedagang. Kalau ada sound horeg itu lebih banyak pedagang yang antusias datang Mas, karena menurut mereka pasti nanti penonton itu akan ramai. Kalau menurut saya itu kebanyakan tidak Mas, tergantung dari kesenian tersebut, atau bisa dikatakan dari ketenaran kesenian Bandengan tersebut. Semakin tenar seni Bandengan tersebut, penonton akan semakin tertarik untuk melihatnya. Dampak positifnya ya itu tadi Mas, kembali ke kita bisa menjalankan pelaku sound ini, bisa mencari rezeki lah Mas istilahnya dari penggunaan sound ini, karena setiap bulan itu kan pasti banyak kesenian Bandengan, dan di satu sisi ini penggunaan sound itu pasti keluar Mas untuk berpartisipasi lah dalam pelaksanaan tersebut. Nah, maka dari itu di sini bisa memberdayakan pelaku atau UMKM pengusaha sound ini bisa tetap jalan dan tidak hanya stuck di situ saja. Kalau menurut saya dampak negatifnya sedikit Mas ya, kira-kira selama itu masih berada di batas wajar, menurut saya aja masih bisalah diterima oleh kita sebagai masyarakat umum seperti ini. Kalau dari perubahan musik itu bukan hilang aja sebenarnya, tetapi bagaimana ya istilahnya, kalau kita menggunakan sound itu pun menggunakan sound itu pasti musik atau aluran musiknya itu juga berasal dari musik tradisional tadi, cuma dari kesan, keindahan dan juga perasaan itu sedikit berbeda dari penggunaan alat tradisional asli itu tadi. Pasti membawa dampak pikiran atau ciri khas dari suatu masyarakat itu akan berpikirlah, kayak misalnya dari penggunaan musik tradisional ini, pakem dari seni Bandengan tersebut terlihat erat atau kayak menyeramkan lah istilahnya. Kalau menggunakan sound horeg juga masih bisa diterima, namun juga sedikit luntur lah menurut saya. Selama di batas wajar dan tidak menghilangkan suatu pakem atau tidak terlalu banyak lah menghilangkan suatu pakem, menurut saya ini sebagai suatu perkembangan, karena anak muda itu banyak yang tertarik Bandengan, terutama jika menggunakan sound yang istilahnya tenar, pasti mereka akan tertarik dan sangat minat untuk mengikuti suatu acara tersebut. Kalau menurut saya kita harus memilah Mas ya, harus menyaring dari dua sisi itu tadi, sisi positif dan juga sisi negatif. Selama kita mengambil sisi positifnya saja, menurut saya sih ini masih bermanfaat banyak lah bagi kesenian Bandengan atau sebagai pewaris dari seni Bandengan itu tadi. Menurut saya ini masih dibilang bisa Mas, karena saat ini beberapa grup atau banyaklah yang tetap mempertahankan musik tradisional sebagai pengiring dari jalannya pertunjukan mereka dan tidak menggunakan sound horeg sebagai pilihan. Namun menurut saya ini bukan diambil dari sisi sound horegnya Mas, dari sisi penggunaan musik yang diputar itu tadi.
Menurut saya di kesenian Bandengan ini menurut saya harus tetap dipertahankan Mas ya, karena di seni Bandengan ini tidak hanya mengajarkan tentang kesenian saja, juga terdapat kebersamaan, empati, gotong royong, terutama keagamaan Mas yang bisa dijalankan atau dilaksanakan lah sebagai atau dilaksanakan dari kesenian Bandengan yang sebagai pewaris dari seni budaya itu tadi. Pesan dari saya, menurut saya jangan malu, lalu tetaplah mengambil sisi positif dari kesenian Bandengan itu tadi. Jangan beranggapan bahwa seni Bandengan itu hanya merusak generasi, lalu juga membawa dampak negatif, padahal di sisi lain itu juga banyak dampak positif yang bisa diambil dari kesenian Bandengan itu tadi. Menurut saya ya pintar-pintarlah memilih sisi positif dan sisi negatif dari suatu kesenian atau suatu budaya yang akan kita lestarikan itu tadi. Perubahan yang terjadi dalam kesenian Bantengan tidak hanya dirasakan oleh para pelaku seni. Masyarakat, sebagai penonton juga memiliki pandangan yang beragam terhadap fenomena penggunaan sound horeg. Sebagian masyarakat menilai bahwa penggunaan sound horeg membuat pertunjukan menjadi lebih meriah dan mampu menarik perhatian generasi muda. Namun, terdapat pula masyarakat yang merasa bahwa perubahan tersebut berpotensi mengurangi nuansa tradisional yang selama ini menjadi ciri khas Bantengan. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam memahami fenomena yang sedang terjadi. Bagi sebagian masyarakat, perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut mereka, perkembangan zaman menuntut kesenian tradisional untuk mampu beradaptasi agar tetap diminati oleh masyarakat. Berikut merupakan pandangan masyarakat yang mendukung penggunaan sound horeg dalam pertunjukan Bantengan. Jadi saya Novan, rumah saya itu di Tumpang. Kemudian saat ini tuh saya berusia 22 tahun dan sebagai mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Malang. Saya kan sebenarnya itu kalau backstory ya, saya itu lahir dan besar itu di lingkungan di mana Bantengan ini menjadi salah satu kesenian yang jadi hiburan bagi masyarakat, apalagi di Tumpang gitu kan. Nah, di SMP sampai SMA itu ada satu gap ketika saya itu udah jarang nonton Bantengan. Nah, ketika saya masih kecil itu yang saya rasakan Bantengan itu masih benar-benar mempertahankan kulturnya. Ya, semisal menggunakan musik-musik yang bukan musik ya, menggunakan iring-iringan dari gamelan kayak gitu-gitu. Nah, kemudian yang saya agak kaget itu ketika di tahun 2000, pokoknya setelah COVID itu, awal-awal saya kuliah, ternyata kok Bantengan sekarang menggunakan kayak musik-musik yang yang kombinasi kayak DJ gitu, atau sound horeg gitu, menggunakan sound besar, kayak mulai perlahan-lahan itu memang meninggalkan gamelan itu sendiri gitu. Cuman menurut saya ini ya positif juga ya, karena masyarakat ternyata juga banyak suka gitu. Mungkin salah satunya juga saya. Kayak gitu Mas. Kalau dulu itu yang saya lihat pertunjukan Bantengan itu kayak apa ya? Kayak rangkaiannya itu benar-benar sesuai dengan ya saya sebenarnya kurang paham Bantengan juga ya. Cuman kayak yang saya lihat itu dulu itu kayak kulturnya itu benar-benar masih yang sangat-sangat tradisional gitu loh. Jadi kayak gak langsung gak langsung kayak yang sekarang kan musiknya dar-dar-dor kayak gitu ya. Terus kemudian kayak tarian-tariannya itu langsung benar-benar yang heboh gitu kalau yang sekarang. Kalau dulu itu kayak bertahap dulu, jadi kayak ada tariannya itu kayak gak langsung yang heboh gitu, enggak. Jadi kayak ada cerita gitu loh di baliknya. Kalau yang dulu ya. Kalau yang sekarang itu asal musiknya oke, musiknya masyarakat suka, terus tariannya ya juga heboh-heboh gitu. Yang penting kayak meriahnya, yang saya lihat kayak gitu kalau sekarang. Mungkin karena mungkin karena asiknya kayak di telinga sih ya. Kan kita kan pada akhirnya kan mengikuti kayak tren-tren musik yang saat ini sedang ramai ya.
di sosial media kayak gitu. Kemudian ketika dipadu-padankan dengan kesenian yang saya lihat waktu kecil gitu, kayak ya oke aja sih menurut saya ya. Ya kalau saya lihat ya sangat-sangat dapat menarik anak-anak muda zaman sekarang. Karena kita kan hidup di desa yang dimana itu kayak kalau misal di Tumpang ya, itu kita ke Malang itu butuh waktu 30-40 menit. Jadi kalau maksudnya kayak masyarakat kita itu hidup di lingkungan yang itu aja gitu, sehingga hiburan kita ya kesenian yang memang sering maksudnya yang sering diadakan di lingkungan yaitu bantengan. Kemudian ketika apa yang menjadi hiburan mereka tersebut ternyata mulai berinovasi, mulai menggunakan musik-musik yang modern gitu, menurut saya mereka suka dan itu terbukti. Jadi kalau kalian lihat event-event bantengan yang ada di Tumpang, Pakis dan sekitarnya itu yang di Kabupaten Malang itu selalu ramai. Apalagi kalau mendekati Agustusan kayak gitu. Kalau itu sih saya ya setuju dari sih, karena kan kalau kita lihat itu bantengan ini gak bisa selalu dilihat dari sisi dari sisi hiburannya saja gitu. Kita harus juga melihat bantengan ini tumbuh dari udah dari lama, kemudian bagaimana nilai-nilai dari bantengan itu sendiri yang diperkenalkan ke masyarakat saat itu. Kemudian kalau memang penggunaan sound horeg ini pada akhirnya dapat mengembangkan minat masyarakat untuk menonton bantengan, itu juga terbukti pada kenyataannya. Karena masyarakat itu suka, banyak yang lihat, banyak yang nonton, bahkan bisa kayak dalam satu jalan gitu. Kalau di waktu Agustusan ada event bantengan itu benar-benar ramai gitu loh. Bahkan harga tiket parkir aja itu bisa sampai yang biasanya kita parkir cuma 2.000, 3.000 itu bisa sampai 10.000 kalau untuk event bantengan, dan itu tetap ramai gitu. Tapi kalau tentang nilai-nilai kayak gitu menurut saya enggak mencerminkan. Kalau menurut saya itu mungkin untuk penggunaan iringan musiknya, kalau di bayangan saya ya, itu bisa berdampingan. Penggunaan sound horeg sama bantengan itu bisa berdampingan, tapi tetap melibatkan para penabuh gamelan yang ada di lingkungan. Jadi semisal kayak instrumen musiknya itu benar-benar menggunakan para penabuh gamelan tersebut. Kemudian agar tetap diminati masyarakat, mungkin inovasinya bisa jadi kayak tabuhan gamelan tersebut itu ada kombinasinya lah gitu sama irama-irama yang saat ini sedang diminati masyarakat, mungkin kayak gitu. Jadi biar setiap lapisan setiap elemen di masyarakat itu bisa saling terlibat dalam kesenian bantengan kayak gitu, guys. Di sisi lain, tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama. Sebagian masyarakat menilai bahwa penggunaan sound horeg berpotensi menggeser identitas budaya yang selama ini melekat pada kesenian bantengan. Mereka khawatir bahwa perhatian masyarakat akan lebih tertuju pada aspek hiburan dibandingkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dan berikut merupakan pandangan masyarakat yang memiliki kekhawatiran terhadap perubahan tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Aryo Cahya Dwitio, biasa dipanggil Tio. Di sini saya sebagai masyarakat yang resah akan pergantian musik dari musik tradisional ke musik modern dalam kesenian bantengan. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, setelah COVID, kemudian booming bantengan, booming kembali, tapi dengan nuansa yang berbeda, yaitu dengan menggunakan sound horeg dengan sound yang lebih dominan dan lebih besar, yang tidak seperti dulu lagi yang menggunakan musik tradisional.
Eh, sangat terasa ya untuk perbedaannya. Dulu ya selama Bandengan masih menggunakan alat musik tradisional, unsur kesakralan dan unsur budayanya itu terasa lebih kental. Jadi ketika berpindah ke musik modern yaitu sonhoreg, jadi lebih seperti hiburan masyarakat biasa aja, tidak ada kurang untuk unsur kesakralannya dan unsur budaya itu. Yang saya khawatirkan yaitu eh, untuk generasi selanjutnya mungkin mereka akan taunya tentang Bandengan dengan sonhoreg. Jadi jarang masyarakat sekarang, terutama generasi muda, yang paham akan Bandengan yang menggunakan alat musik tradisional seperti dahulu. Mungkin itu yang saya khawatirkan. Jadi saya khawatir lama-lama nanti musik tradisionalnya akan menghilang gitu. Saya melihat sebagian dari generasi muda zaman sekarang tuh masih ada yang memahami dan mendalami tentang bagaimana Bandengan itu. Tapi mayoritas generasi muda zaman sekarang itu lebih fokus kepada sonhoregnya itu sih. Jadi mereka kurang tahu bagaimana sejarah maupun filosofi yang ada di dalam kesenian Bandengan tersebut. Menurut saya berharap agar kesenian Bandengan ini tetap berkembang mengikuti zamannya, tapi juga banyak PR juga untuk para generasi muda untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana kesakralan, makna, dan filosofi dari kesenian Bandengan tersebut yang sudah menjadi tradisi dari leluhur kita dulu. Jadi mereka harus terus melestarikan Bandengan dengan musik tradisional tersebut. Perbedaan pandangan yang muncul di masyarakat mendorong dilakukannya penyebaran kuesioner untuk mengetahui bagaimana masyarakat memandang fenomena penggunaan sonhoreg dalam kesenian Bandengan. Kuesioner disebarkan kepada 174 responden yang berasal dari berbagai latar belakang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui penggunaan sonhoreg dalam pertunjukan Bandengan. Sebanyak 89,7% responden mengetahui adanya penggunaan sonhoreg dalam pertunjukan Bandengan. Sementara itu, 94,3% responden mengaku pernah melihat pertunjukan Bandengan yang menggunakan sonhoreg. Namun menariknya, sebanyak 89,7% responden menilai bahwa penggunaan sonhoreg dapat mempengaruhi nilai tradisional yang terkandung dalam kesenian Bandengan. Selain itu, 79,3% responden menyatakan belum pernah mendapatkan informasi yang menjelaskan fenomena perubahan musik tersebut secara mendalam. Sedangkan 91,9% responden berpendapat bahwa media video dapat membantu memberikan informasi mengenai perubahan musik dalam kesenian Bandengan. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini telah dikenal luas oleh masyarakat. Namun, masih terdapat kebutuhan akan informasi yang lebih komprehensif mengenai perubahan yang terjadi. Untuk memahami fenomena ini secara lebih luas, perubahan penggunaan musik dalam Bandengan perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang pelaku seni maupun masyarakat. Fenomena ini juga perlu dipahami melalui perspektif sejarah dan budaya. Karena pada dasarnya, setiap kebudayaan akan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi identitas budaya yang selama ini diwariskan oleh masyarakat? Untuk memperoleh pandangan tersebut, kami mewawancarai seorang sejarawan yang memahami perkembangan budaya dan kesenian tradisional di Malang. Dulu fungsinya itu untuk mengiringi seni propaganda, menarik massa ke sini pada pertunjukan pencaksilat wis.
Lalu yang kedua, fungsi alam, cara metafisika. Ini bukan cara minta hujan. Fungsinya lurus. Ini amat penting karena koreografi tari itu ono wiroso, ono wiromo. Wiromo musik. Nah, wiroso itu perasaan dua-duanya. Ketika saiki ono wiroso, ora ono wiromo nih, diganti karena elektro. Tambah yang saya ceritakan itu ada hubungannya bisnis. Jadi harus kita tata kembalikan. Sing jenenge tari ono wiromo, wiromo, wiroso. Sebenarnya bukan dampaknya di kesenian. Itu musik judi antara miliarder terbanyuwangi, Malang, Diri, mana-mana datang untuk judi. Banter-banteran sok ini dipapakno cilik istilah apa iki? Gamblik sapa? Iki sing kalah jebol harus nuku sing iki. Miliatan Mas. Asale kuwi. Terus dimanfaatkan pada kesenian bandengan. Gua udah ditambah. Kacau. Kita kelabakan. Lumayan enak, musiknya wis tumoto, suaranya cetok dan empuk, bagus ya. Terus tambahin narasi-narasi, mengarahkan podor ini jauh narasi. Om Sembah Ngarsoyak Sukmo Winalen Ratu Kasedik. Mana tak kawin ngono barak supaya dia itu tumoto ngantek dengan tak ngangge masukkan narasi-narasi suluk. Karena bandengan itu turut wayang iku mang nglakoni kala Bumarang iku ana sulukane. Asal usule pring petung, lalu matinya tekok pring dan sebagainya. Menurut saya bergeser. Yang semula diiringi adalah ensemble, ya, terus menjadi ditumpangi kepentingan musik DJ, Mas. DJ itu nggak ono ning musik tradisional. Anane dangdut aja baru-baru aja, Mas. Seluruh Indonesia menolak. Karena itu tidak mengganggu keamanan umum. Menolak. Baik itu kita di Dewan Kesenian Surabaya menolak, di Jakarta menolak, Pojok tempat zaman kebudayaan di Jogja menolak. Malang itu pemeluraan begitu. Jenenge kesenian itu kan mempunyai harapan yang adil, ada normatif. Aturan ini di kesenian lain kayak ngono cara Jawa Timur itu kan malah gak Mas. Tidak. Karena apa? Iku wis dudu arek bandengan maneh, Mas. Bukan murni seniman. Sopo ae kono gak latihan ya iso iki lho. Kan memudahkan dengan segala cara. Nah, modal seni ku do ono estetik, dramatis, ya, naratif, musiknya ditoto, bagaimana alternate, bagaimana sinkop, bagaimana ritme, ada aturan. Itu butuh wes. Oh kalau begitu berubah, bergeser Mas. Mau tontonan akhirnya untuk kepentingan tampil sebagai remaja kita, laki-laki dan perempuan. Pure jadi presta hura-hura wis. Nah, lali lek bandengan iku mlebune ngene anak Pancasila. Loh, itu landasan hukum loh Pancasila itu. Nah, gak ngerti kan kono. Itu saya mengatakan Bapak Nana gak ngerti. Akhirnya yang menjadi setuju kita kumpulkan seluruh jajar, ya tidak semuanya tertangkap.
Soalnya toko kecamatan nih wong loro grup bandengan. Lah yang lain kan nggak ngerti. Cuma nek Kapolres ngomong, bupati ngomong, Kapolri ngomong, jajaran lurah ngomong, kabeh ngomong bareng nek masa. Dulur-dulur wis yo madhep tekan semene, ayo. Iki kok diwadahi sama iki ndek pantai selatan bae. Cek gak ganggu hormatane sosial. Cobalah rasakno. Kita sponsori. Kon butuh duit pilang miliar, duan ngono. Ayo, nang ngene pantai. Hanya terbatas di tidak pemukiman. Nah, ini namanya kebijaksanaan. Jadi wong-wong sing hormat iku mang ya dikeki ati. Ya, senimane aman. Gitu. Kita tetap ada Surawati ya. Karena anak-anak kadang seneng lagu ya. Tetap lagu-lagu dirubah terus ditambahi eksembel musik. Bah iku campur sarian opo iku ngangge gamelan. Pokoke kudu menungso. Sebab apa? Manusia itu doa. Begitu nabuh iki kan gak senenge wong. Apalagi lek bandengan itu digawe sadaranan. Itu butuh. Contohnya apa? Pendeta Tegar. Dukun-dukun Tegar. Jam 09.00 menengahi. Gak tunggu-tunggu deh. Dia pudet. Aku takon. Pak Dukun, kayaknya nopo kok dereng dimulai loh. Ibu sakit Pak. Mangkene kula ndonga niku kedah gending ketawang denger di rodok lah niki pengrawe iki dereng dugi. Ngono lho. Iki kula paham lah. Berarti musik ini adalah pengantar doa. Gitu loh. Kesenian bantengan merupakan bagian dari warisan budaya yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Malang selama bertahun-tahun. Dalam perjalanannya, kesenian ini terus mengalami perkembangan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penggunaan sound horeg dalam pertunjukan bantengan menjadi salah satu bentuk perubahan yang saat ini banyak diperbincangkan. Bagi sebagian pihak, perubahan tersebut dipandang sebagai inovasi yang mampu menjaga eksistensi bantengan di tengah perkembangan zaman. Namun, bagi sebagian lainnya, perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan nilai budaya yang selama ini diwariskan melalui kesenian bantengan. Dan melalui berbagai sudut pandang yang telah disampaikan, baik oleh pawang bantengan, masyarakat, dan sejarawan, terlihat bahwa fenomena ini memiliki beragam makna dan pemahaman. Pada akhirnya, perubahan musik dalam kesenian bantengan tidak hanya berbicara mengenai pergantian alat atau jenis musik yang digunakan. Lebih dari itu, fenomena ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sebuah budaya berusaha bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung. Karena pada dasarnya budaya yang hidup bukanlah budaya yang berhenti berubah, melainkan budaya yang mampu berkembang tanpa kehilangan identitas yang menjadi akar keberadaannya. Dan pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah, ketika bentuk penyajian terus berubah mengikuti zaman, apakah pesan budaya yang diwariskan oleh para pendahulu masih dapat dipahami oleh generasi yang akan datang?